Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang berada di Sumedang, Jawa Barat. Sebagai lokasi berdirinya 4 perguruan tinggi, Jatinangor mendatangkan banyak mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman yang ada bukan hanya terjadi pada mahasiswanya saja, tetapi meliputi fasilitas umum yang tersedia di setiap kampus. Salah satunya adalah kantin. Tidak bisa dipungkiri, kantin di kampus adalah tempat yang istimewa bagi para mahasiswa. Selain menjadi tempat makan, kantin adalah tempat bertemu, mengobrol, dan saling bertukar cerita. Kantin yang terdapat di setiap kampus tidak hanya berjumlah satu. Alih-alih serupa, kantin-kantin tersebut tampak memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari segi ruang, fasilitas, hingga variasi makanan dan harga. Hal ini dirasakan oleh salah satu mahasiswa yang memiliki kesenangan mencoba ke berbagai kantin di Universitas Padjadjaran, Glenn. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad membagikan pengalamannya selama ia berkeliling kantin di berbagai fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran, Kampus Jatinangor. Kantin yang paling bagus, kalau menurut saya sendiri, tergantung akhir bulan atau awal bulan. Kalau lagi banyak duit, kantin FK itu menurut saya juara. Memang secara harga tuh mahal banget dibandingkan misalkan kantin-kantin fakultas lain. Tapi secara rasa makanan, opsi makanan, kemudian dalam hal ambience dari ruangannya itu dia kerasa beda sih, kerasa mewah dibandingkan fakultas lain. Tapi kalau misalkan di akhir bulan atau kondisi normal kayak gini, menurut saya ada 3 yang paling oke. Yang pertama itu Faperta, tapi itu di Faperta yang paling kiri itu langganan saya. Kemudian Visip juga enak, walau harganya di atas Faperta, cuma emang makanannya opsinya cukup banyak dan juga enak. Kemudian yang ketiga adalah Vkom. Vkom dibandingkan fakultas lain menurut saya jadi yang opsi makanannya paling banyak dan juga harganya salah satu yang paling bersaing. Sedangkan untuk kantin yang kurang baik menurut saya kantin Fakultas Keperawatan. Alasannya simpel, karena secara tempat dia cukup sempit, opsi makanannya kurang banyak dan juga harganya juga bukan yang paling kompetitif dibandingkan fakultas lain. Dalam wawancara tersebut, Glenn menyatakan adanya perbedaan pada opsi makanan, harga makanan, dan infrastruktur di setiap kantin. Menurut Glenn, ada beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan kantin-kantin tersebut. Menurut saya kenapa ada perbedaan, tentunya karena karakter dari mahasiswa masing-masing fakultas. Mungkin mahasiswa fakultas yang A lebih senangnya makanan yang pedas atau makanan khas Sunda, tapi fakultas B lebih suka makanan khas lain. Kemudian kemampuan ekonomi dari mahasiswa masing-masing fakultas juga mungkin menentukan. Ada juga pengaruh dari kantin ini udah berdiri berapa lama sih, itu juga berpengaruh sih. Selain Unpad, kampus ITB Jatinangor juga memiliki perbedaan serupa di antara kantin-kantin yang ada. Kalau ITB kan multi kampus, kayak Unpad juga multi kampus. Tapi kalau multi kampus di Jatinangor ini, mungkin setahu aku itu cuma ada satu kantin yang utama tuh di GKU 2, which is yang di belakang aku ini. Ada beberapa kantin dan koperasi lainnya. Ada kalau nggak salah kantin di asrama. Terus juga ada kantin yang deket gedung Siter atau Sites ya di bawah, SITHS atau SITHR itu. Pun tapi juga makanannya lebih bervariasi di sini sih. Yang pasti karena ini di GKU 2 ini kantin utamanya, jadi memang lebih bervariasi di sini sih. Kebanyakan di koperasi atau kantin lainnya itu tipe makanannya lebih kayak roti kembung, ciki-ciki, mungkin minuman yang udah kemasan gitu sih. Yang pasti jomplang sih, karena memang yang kantin yang bener-bener kantin cuma di sini doang, di GKU 2 doang. Kalau di Jatinangor lah ya. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Direktur Sarana dan Prasarana Universitas Padjadjaran, Bapak Edward Henry, kebijakan infrastruktur kantin tidak diatur oleh pihak universitas, melainkan diserahkan kepada masing-masing fakultas. Pihak universitas hanya mengarahkan mengenai standarisasi kebersihannya, bukan pada keseragaman bangunannya. Sebelum awal tahun 2000-an, Universitas Padjadjaran sendiri tidak memiliki kebijakan untuk membangun kantin di setiap fakultas. Namun, pada awal tahun 2000-an, Universitas Padjadjaran membuat kebijakan agar setiap fakultas membangun kantinnya masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Herman selaku Koordinator Sarana dan Prasarana Fakultas Ilmu Komunikasi. Pertama yang saya tahu, sekitar tahun 2000-an, mereka itu sebetulnya sudah lama ada di Unpad. Nah, dulu itu Unpad itu tidak tiap fakultas itu tidak ada kantin yang resmi yang didirikan oleh
fakultas masing-masing. Nah, dulu itu hanya pedagang-pedagang kaki lima yang selanjutnya menetap di tiap-tiap fakultas. Nah, makanya itu daripada berserakan menurut fakultas makin kesininya, makanya disentralisir. Tapi kalau yang saya tahu untuk kantin itu tidak termasuk pada anggaran rutin atau tahunan universitas atau fakultas. Jadi tidak ada relokasi sebetulnya buat kantin. Dari pernyataan dan pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber, menunjukkan bahwa dalam satu universitas tentu memiliki perbedaan yang beragam antar kantin. Perbedaan tersebut dapat dilihat dan dirasakan, baik dari segi infrastruktur, lingkungan, hingga harga dan rasa dari makanan yang disediakan. Universitas Padjadjaran sendiri memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan kantin yang berbeda di setiap fakultas. Hal ini menunjukkan kualitas kantin dari masing-masing fakultas, sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan dari setiap kantin. Beragamnya kantin dalam satu universitas mencerminkan berbagai budaya dan preferensi yang berbeda, sehingga memunculkan target pasar yang berbeda dari berbagai latar belakang.